Oke guys, so kita lanjut ya ke tes formatif ketiga masih dengan modul kedua. Nah, jadi di kegiatan belajar kedua itu kan membahas terkait dengan ukuran pemusatan data. Yaitu ada mean, ada median, ada modus, kuartil, kemudian ada desil, ada persentil. Nah, kalau di kegiatan belajar ketiga ini untuk latihan soalnya sendiri membahas terkait dengan yang namanya ukuran penyebaran data. Ada yang namanya range atau jangkauan, ada yang namanya variasi atau ragam, ada standar deviasi ataupun simpangan baku, dan kemudian sebenarnya ada simpangan rata-rata juga tuh ada sebenarnya, ya. Oke, so di sini kita langsung masuk ke soal nomor 1. Ukuran deviasi yang paling sederhana adalah range atau jangkauan, ya. Jadi paling standar itu adalah paling gampangnya adalah range, yang dimana untuk mencari jangkauan ini mungkin udah dibahas ketika kita membentuk tabel frekuensi ya. Jangkauan sama dengan X max dikurangkan dengan X min, alias data terbesar dikurangi dengan data terkecil. Itu artinya hamparan. Kemudian ukuran keragaman yang tetap mempertahankan skala asli data. Nah, ini ukuran keragamannya adalah yang B. Nah, kenapa? Karena ini ada hubungannya dengan yang namanya soal nomor 4 dan 5 sebenarnya. Nah, data tinggi badan yang diukur dalam satuan cm memiliki ragam. Nah, sebenarnya sebelum kita bahas ke situ, jadi sebenarnya kan nanti akan ada rumus nih ya, ada variance dan ada coefficient variance atau apa namanya? Variance ini nama lainnya adalah ragam gitu ya. Ini adalah ragam. Oke, ini ragam, ini ragam, koefisien ragam. Nah, kemudian kalau misalnya ini perlu diperhatikan baik-baik ya untuk simbol. Kalau dispesifikkan, kan kita tahu bahwasanya kan kita belajar statistika itu kan ada bahas populasi dan sampel. Nah, populasi secara keseluruhan itu simbolnya berbeda. Rata-rata untuk populasi itu ditulis dengan mu, ya. Nah, sedangkan untuk ragamnya ini adalah sigma, ya. Nah, ini tuh sigma, ya. Kalau untuk ragam itu sigma kuadrat. Nah, beda dengan sampel. Untuk sampel rata-ratanya itu adalah X bar. Nah, untuk variance itu pakainya adalah S kuadrat. Nah, dilanjutkan lagi lebih ke bawah lagi, ada yang namanya standar deviasi. Nah, atau simpangan baku ya. Standar deviasi atau mungkin bahasa ininya adalah simpangan baku gitu ya. Oke, wait. Ini standar deviasi atau simpangan baku. Simpangan baku. Yang dimana ini adalah simbolnya adalah sigma. Jadi kalau kita punya variance gitu ya, jadi ini sama aja kayak akar kuadrat daripada sigma kuadrat, ya dong. Nah, sehingga sebenarnya itu simpangan baku sendiri itu setara dengan akar kuadrat daripada ragam, ya. Begitu juga untuk yang di sebelah kanan. Kalau untuk sampel berarti S-nya itu sama dengan akar kuadrat daripada S kuadrat, alias S-nya ini ya akar kuadrat daripada si ragam, ya, atau variance. Nah, kemudian di lebih rinci lagi ada koefisien variansi, yang dimana rumusnya adalah standar deviasi dibagi dengan rata-ratanya dikalikan dengan 100%, ya. Jadi ini kalau dibikin secara umum rumusnya adalah koefisien variance itu sama dengan simpangan baku atau standar deviasi per rata-rata dikalikan dengan 100%. Nah, di sini kalau kita lihat, ya namanya ada kuadrat berarti satuannya harus kuadrat. Nah, sedangkan untuk ini satuannya itu kan ini kalau standar deviasi ini pangkat 1. Sedangkan kalau varians atau ragam itu pangkat 2. Maka kalau misalnya data tinggi badannya alias satunya itu adalah cm, maka kalau kita memiliki ragam satuannya adalah cm kuadrat. Sedangkan simpangan bakunya itu ada satuannya adalah cm. Jadi kalau datanya pangkat 1, ya kalau ragam dipangkatkan 2.
Nah, untuk si data kalau misalnya simpangan baku seperti dengan satuan yang ada di soal. Nah, makanya di sini ukuran keragaman yang tetap mempertahankan skala asli data. Jadi misalnya awalnya cm, ya hasilnya masih cm, yaitu apa? Simpangan baku, ya. Kalau rata-rata itu bukan keragaman, melainkan ini pemusatan. Sedangkan kalau skewness itu bukan bahas keragaman, melainkan skewness itu condong. Kayak misalnya data nih, harusnya kan kalau berdistribusi normal nanti ya, kalau normal ya begini. Tapi bisa jadi ada dua nih kalau kelainan, antara lebih condong ke kiri ataupun akan lebih condong ke kanan. Jadi datanya ini lebih mengumpul di kanan, sedangkan ini datanya lebih ngumpul di daerah yang kiri, ya. Oke, jadi itu nomor 1, 2, 4, dan 5. Dan untuk nomor 3, diketahui informasi simpangan pendapatan adalah simpangan bakunya ya 500 untuk yang A, sedangkan yang B adalah 750. Maka pernyataan yang benar adalah ya, kalau misalnya kita bilang lebih bervariasi, yang namanya kan berarti menyimpang, bukan menyimpang, penyebaran ya, penyebaran data. Berarti semakin menyebar berarti semakin bervariasi. So dari sini dapat kita simpulkan maka jawaban nomor 3 adalah yang B. Jadi karena simpangannya 750 berarti variasinya atau persebaran daripada pendapatannya itu lebih meluas, lebih lebar daripada si kota A. Jadi ya misalnya nih, walaupun sama awalnya 20, misalnya 20, terus kalau di sini nambah 500 ya jadinya 520. Sedangkan kalau ini 775. Ya, di sini mentoknya cuma sampai 520. Sedangkan di sini bisa mentok lebih daripada 520. Makanya bisa lebih bervariasi. Nah, tapi apakah bisa dikatakan lebih besar? Enggak. Karena kan kita nggak tahu datanya gimana, ya. Jadi kesimpulan yang dapat diambil adalah pendapatan kota B itu lebih bervariasi daripada kota A karena rentangnya lebih banyak, seperti itu ya. Oke. Atau sebenarnya bukan, kalau ini kan jangkauan ya. Kalau misalnya kita bahas simpangan itu kan berarti menyimpang dari tengahnya. Misalnya nih tengahnya 20, tengahnya misalnya 1000. Ya berarti either paling kecil itu adalah 500, paling gedenya adalah 1500. Karena dari sini ke sini itu bedanya 500, ini ke sini ini pun juga bedanya 500. Nah, kalau yang 750, kalau misalnya tengah-tengahnya itu 1000 alias rata-ratanya 1000, maka ke sini adalah 750, jadinya 250, dan paling besarnya ini adalah 1750. Nah, dari sini aja juga udah beda nih. Ini X-min-nya segini, paling kecilnya adalah 250, sedangkan kalau yang simpangannya adalah 500, data paling kecil atau pendapatan paling kecil itu 500. Nah, kalau misalnya untuk yang data paling besar, ya, alias pendapatan paling besar, untuk skenario B alias kota B itu 1750. Sedangkan kalau untuk si A yang simpangannya cuma 500 itu 1500. Maka ya benar dong, bisa lebih bervariasi kan yang kota B kan daripada kota A. Seperti itu ya. Oke. So kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, so kita lanjut ya ke soal nomor 6 sampai nomor 10 karena ini satu data alias satu cerita. Jadi untuk melakukan perencanaan teknis konstruksi bendungan dan spillway Waduk Pidekso di Wonogiri, dilakukan pengumpulan data temperatur udara rata-rata bulanan dalam satuan derajat Celcius, dan ternyata pencatatan itu dilakukan di stasiun Baturetno pada Januari hingga Februari 1982. Nah, ternyata kita memperoleh data sebanyak ada 12. Nah, ada 12 data di sini. Ya, di sini ada 12 data. So berarti bisa kita katakan di sini n-nya sama dengan 12 gitu ya. Nah, n-nya sama dengan 12. Oke. Nah, ditanya nomor 6, range dari data tersebut. Oke, nomor 6 ya gampang ya, tinggal jangkauan adalah X max dikurangkan dengan X min. Oke, di sini kalau kita bahas jangkauan data paling besar, datanya angka berapa? Nah, 35,2.
Kemudian data paling kecil itu besarnya adalah 32,5 ya. 32,5. So ini kalau dihitung jawabannya adalah 2,7. Maka jangkauannya sebesar 2,7, jawabannya adalah yang D. Nah, kita lanjut ke soal nomor 7 ya. Untuk soal nomor 7, berapakah nilai variansnya? Dan nomor 8 standar deviasinya dan 9 koefisien variansinya. Nah, di sini mungkin nanti bakal ada tambahan ya terkait dengan ini. Nah, cuman kalau kita lihat sebenarnya daripada rumus yang ada di sini ya. Oke. Untuk mencari varians itu kita perlu rata-rata ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah ini itu populasi atau sampel? Kan gitu ya. Nah, kenapa? Karena kalau kalian perhatikan lagi, rumusnya berbeda. Varian sampel itu N-nya atau dibaginya N kurang 1. Sedangkan kalau ragam, kalau untuk yang populasi, untuk ragamnya adalah per N saja. Nah, tapi pada esensinya sama. Esensinya adalah kita harus mencari rata-rata terlebih dahulu. Yang sebenarnya kalau mungkin kalian tahu ya, mungkin kalau mungkin udah pernah ketemu standar deviasi atau ini, kalau waktu SMA ya itu ada yang nanti ngerjainnya tanpa rata-rata. Jadi nanti tinggal masukin aja mungkin jumlah data ataupun nanti datanya dikuadratin. Nah, jadi tanpa perlu mencari namanya rata-rata. Ya, so berarti dengan begitu ya kita harus kerjakan dulu dong rata-ratanya gimana. Ya udah. Mungkin karena ini nggak spesifik apakah populasi atau sampel. Cuman menurut saya ini adalah harusnya sampel, karena nggak mungkin ya kalau namanya ketika bahas populasi ya harusnya ini Januari sampai Februari. Ya kalau misalnya dibilang kan udara rata-rata bulanan, berarti kan harus per bulan. Sedangkan untuk per bulannya sendiri itu kan ada 31 untuk Januari, sedangkan untuk Februari ini harusnya berarti 28 harusnya. Karena kan tahun kabisat ya. Ya, sehingga saya kan harusnya kalau kabisat itu 28 ya. 29 ya, ya intinya kurang lebih 28 atau 9, sorry saya lupa. Intinya harusnya setiap hari dong ya kan. Ataupun mungkin kayak misalnya dalam ini harus spesifik kan gitu. Nah, jadi menurut saya ini adalah sampel sebenarnya. Ya, ini harusnya menurut saya sampel. Karena kalau misalnya ini mungkin per berapa minggu ya hitungannya kan sampel, harusnya kan per hari gitu ya kalau mau spesifik. Oke. So berarti untuk rata-ratanya, jadi ini kita coba dua-duanya aja ya. Kalau nanti sampel sama populasi, mana yang keluarnya, mana yang jawabannya ada. Oke, rata-rata berarti 3,31 ya. Oke, wait. 33,31 tambah dengan 33 tambah 32,5 tambah 34 tambah 33,2 tambah 35,2 ditambah ini mungkin makanya harusnya ini kayak mungkin ditaruh di bawah aja deh. Nah, di sini aja kali ya. Oke. So berarti ini kalau dilanjutin habis 35,2 itu 34,2 ya. 34,2 tambah 34,5 tambah 33,2 tambah 34,2 tambah dengan 35,2 dan ditambah lagi 34,5. Ini berarti dibagi dengan 12. Nah, di sini oke, so berarti sama dengan berapa nih? Ya udah kita hitung dulu ya. Untuk 33,31 ditambah dengan 33 tambah 32,5 tambah 34 tambah 33,2 tambah 35,2 tambah 34,2 tambah 34,5 tambah 33,2 tambah 34,2 tambah 35,2 tambah 34,5. Jawabannya adalah 407,1 ya. 407,1 dibagi dengan 12. Nah, ya udah, lanjut lagi nih hitung. Kalau dibagi dengan 12 jawabannya adalah 33,9175. 33,1975. Nah,
kalau misalnya mungkin biar enak kita ngitung, karena takut daripada ini, kita ngitung yang bagian ininya aja dulu, atasnya dulu. Nah, ini definisinya apa nih? Ya, definisinya adalah masing-masing data kemudian dikurangin oleh rata-rata lalu dikuadratkan baru nanti dijumlahkan, ya. Oke, so berarti mungkin ini sama ini saya tulisnya jadi gabung jadi satu aja ya. Yang dimana berarti 33,31 kurang 33,1975 dikuadratkan ditambahkan dengan yang namanya 33 kurang 33,1975 dikuadratkan ditambahkan dengan 32,5 dikurang dengan 33,1975 dikuadratkan. Nah, kemudian dilanjut lagi dengan 34 gitu ya, dikurangkan dengan 33,1975 dikuadratkan. Kemudian ditambah dengan 33,2 dikurang 33,1975 dikuadratkan. Ditambahkan lagi 35,2 dikurang dengan 33,1975 dikuadratkan. Ditambahkan dengan 34,2 kurang 33,1975 dikuadratkan ditambahkan dengan yang namanya 34,5 kurang 33,1975 dikuadratkan gitu ya. Nah, maka ini mungkin kalau emang mau lebih enak ya kerjanya pakai Excel kan gitu ya. Tinggal ditulis aja datanya, nanti dikurangkan dengan 33,1975, nanti habis itu tinggal langsung dikuadratin aja, malah lebih gampang. Bahkan kalau misalnya kita punya data, kalau Excel mah nggak perlu ribet-ribet kayak gini, langsung aja stdef. Cuman stdef-nya juga harus hati-hati. Untuk perhitungan Excel untuk stdef sama ini itu ada yang untuk populasi dan ada yang untuk sampel, dan mereka berdua nilainya beda gitu ya, hati-hati jadinya. Kayak 34,5 kurang 33,1975 dikuadratkan. Ya ini ya tinggal dihitung ya kan. Oke, wait. Nah, intinya ini kalau dihitung hasilnya adalah sebesar 8,38425 gitu ya. 225. Ya udah, berarti di sini tinggal kita cari dong ya kan beberapa dari opsi di sini. Kira-kira untuk nomor 7 kira-kira yang mana? Yang kiri kah gitu ya. Kalau mungkin sigma kuadrat berarti sama dengan 8,384225 dibagi dengan yang namanya 12. Sedangkan kalau untuk S kuadrat itu adalah 8,384225 dibagi dengan 11. Ya walaupun emang mungkin ya jawabannya hampir relatif sama gitu ya. Nah, kalau dibagi 12 sama dibagi 11 ya jelas beda dong. Nah, kalau misalnya untuk si siapa? Untuk yang sigma kuadrat ini jawabannya adalah 0,6987. Oke. Sedangkan kalau ini jawabannya adalah 0,7622. Ya, maka dari sini sudah jelas ya bahwasanya ini adalah sampel ya. Oke, jadi sesuai dengan dugaan saya, karena apa? Karena nggak bakal mungkin dong ya kan. Berarti harusnya dia sampel. Nah, dengan begitu berarti di sini adalah X bar. Dan nanti yang rumus kita pakai adalah yang ini nih nanti. Ya, sehingga nanti jawabannya adalah yang ini. Oke, so ini udah jelas ya. Berarti lanjut ke soal nomor 8. Nah, nomor 8-nya kita mau nyari S. Berarti akar kuadrat daripada S kuadrat, alias akar kuadrat dari jawaban nomor 7. 0,7622. Ini kalau diakarin hasilnya berapa nih? Oke. Jawabannya adalah sebesar 0,873. 0,873,052. Maka jawabannya adalah yang A. Nah, untuk soal nomor 9, soal nomor 9 berarti kalau kita hitung nomor 9 koefisien variasi, rumusnya adalah simpangan baku. Berarti jawaban nomor 8 alias 0,873052
dibagi dengan rata-ratanya adalah 33,1975. Nah, dikalikan dengan 100%. Ya udah, berarti berapa nih, ya kan? Berarti tinggal kita hitung aja nih, sama dengan 0,8735, kemudian kita bagi dengan 33,1975. Kemudian kalau dikali 100, jawabannya adalah 2,574 ya. 2,574%. Ya, so jawaban yang mendekati adalah yang A ya. Nah, di sini kalau kita lihat dari koefisien varians yang datanya nomor 9, apa maknanya? Kan gitu ya. Nah, karena jawabannya 2,6 gitu ya, 2,57, ini sebenarnya tergolong kecil ya, karena kan 0,02 sekian ya. Berarti bisa kita katakan ya datanya enggak beragam-beragam banget gitu. Ya, bisa kita katakan dia maksudnya masuk ke bagian kategori cenderung homogen. Karena ini mungkin tolong koreksi atau mungkin tambahkan informasi dari saya ke saya gitu ya. Di chat di kolom komentar aja nggak apa-apa. Kalau semisal ini yang saya pernah baca itu kalau nggak salah sekitar di bawah 5% itu udah termasuk ya cenderung udah termasuk bisa cenderung homogen gitu. Yang nggak terlalu banyak nyebar. Nah, tapi kalau udah di 10% ke atas itu itu bisa dikatakan bahwasanya udah terlalu menyebar gitu loh. Jadi memiliki keberagaman, memiliki data yang beragam. Semakin tinggi nilai koefisien variansnya, berarti semakin beragam atau keberagamnya semakin besar ya. Jadi nomor 10 ini jawabannya adalah yang B. Nah, di sini mungkin ada beberapa topik bahasan ya. Yang pertama akan bahas via Excel, karena di sini saya udah punya datanya gitu ya. Oke, so di sini mungkin wait dulu bentar. Nah, di sini saya udah punya data ya. Datanya kan sesuai dengan apa yang ada di sini ya. Ini data atau suhu. Nah, semisal kalau misalnya kita mau cari cari si standar deviasi ataupun varians. Nah, standar deviasi STDEV gitu ya. Nah, STDEV di sini hati-hati. STDEV populasi, STDEV sampel ya. Nah, kalau standar deviasinya populasi, STDEV, nah ini beda. Kalau ada .p itu populasi, kalau .s itu adalah sampel. Ya, stdev.p dari mana? Dari sini sampai sini. Coba kalau tadi populasi kita ketemunya 0,83, bener nggak? Oke, sorry. Oke, ini tadi stdev kita nggak cari ya. Kita cari itu stdev daripada sampel. Sama dengan stdev dari sampel gitu ya. stdev.s dari sini sampai sini gitu ya. Nah, oke. 0,873052. Nah, kalau sama dengan var, ini ada juga bisa nyari varian sebenarnya. Var P sama var S. Nah, sama dengan var.p, varians untuk populasi dari data ini. Nah, sebenarnya langsung ketemu jawabannya 0,6987 sekian. Nah, kalau misalnya kita mau nyari yang varian sampel, ya tinggal masukin aja dari sini ke sini, set 0,7622 ya kan. Nah, jawabannya sama persis nih dengan apa yang ada di sini. Nah, di sini kalau emang misalnya ternyata manual. Nah, sebenarnya emang mungkin enakan pakai tabel atau pakai ini Excel. Karena kalau kita lihat sebenarnya ya ini kan kita ngerjainnya pakai rata-rata ya. Pakai rata-rata. Sama dengan average ya kan, karena emang udah ada rumusnya ya, average. Oke, so berarti set. Nah, berarti ini kan sebenarnya adalah XI, kita bisa kita katakan data ke 1, data kedua sampai data ke-12. Nah, kalau kita mau nyari ini mau pakai daripada ini ya kan, berarti
kita harus mengurangi masing-masing data dengan rata-ratanya terlebih dahulu, kemudian dikuadratin, baru nanti dijumlah. Makanya yang kita cari terlebih dahulu ini adalah rata-rata gitu ya. Nah, maka sama dengan ini dikurang dengan ini, ya kan? Nah, cuman ini saya log SB15-nya, dolar pakai dolar ya. Nah, ini ternyata begini nih hasilnya. Nah, kemudian kita nyari XI kurang rata-rata ini, XI dikurangin dengan rata-rata gitu ya, terus dikuadratin. Ya udah, tinggal sama aja kayak sama dengan ini dipangkatkan 2. Ya udah, jawabannya segini nih. Nah, tadi yang mau kita cari jumlahnya kan adalah hasil dari perhitungan ini kan. Makanya sama dengan sum daripada ini sampai ke sini. Jawabannya 8,384425. Nah, jadi tadi sebenarnya saya ngitung pakai Excel sebenarnya. Nah, makanya saya kan ngeliat sini karena ada layar kedua ya. Nah, jadi jawabannya 8,384225. Ini udah tinggal masukin aja. Nah, di sini ada yang pakai frekuensi. Bedanya apa? Nah, kalau yang pakai frekuensi itu kalau yang datanya ada frekuensinya tuh. Kayak misalnya datanya ada XI kali FI, mungkin lebih enaknya kalau pakai tabel aja kali ya. Misalnya di sini kita punya XI, ya kan, kolom pertama ya saya anggap aja ada datanya gitu ya. Saya kasih warna ini dulu gitu ya, ada datanya. Kemudian ada frekuensi. Nah, di sini pun juga ada datanya. Ini adalah kolom kedua. Nah, terus kemudian kalau kita mau nyari yang tadi pada ini, ya berarti kita harus cari, anggap aja di sini ada rata-rata gitu ya. Nah, rata-rata. Ya, ada nilainya dah. Nah, nilai rata-rata. Nah, kemudian ya udah, tinggal kalian cari aja nih. Berarti XI dikurangin dengan rata-rata gitu ya. Dikurangin dengan rata-rata. Kemudian yang di kolom ketiga ini ya, XI dikurangin dengan rata-ratanya ini dikuadratin. Nah, kalau udah, kolom keempat ini itu nanti kalian kali dengan frekuensi alias kolom kedua. Jadi FE dikali dengan yang namanya XI dikurangin dengan rata-rata dikuadratin ya. Nah, nanti kalau udah, yang dimaksud daripada sigma FI kali ini itu yang ini sebenarnya ya, yang di bagian sini tuh. Yang ini nih anggap aja ada datanya ya. Mungkin saya bilang novel aja. Nah, ini misalnya ada, kita border aja. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, yaudah, nanti yang ditanya, yang dikaitkan dengan ini adalah totalnya, total yang kalian cari. Nanti tinggal kalian masukin aja, oh sama dengan ini loh gitu ya. Jadi misalnya anggap aja datanya saya punya di sini, let's say bahwasanya ini kan berarti average daripada ini misalnya. Oke. Kemudian ini nanti sama dengan ini dikurangkan dengan apa yang ada di sini gitu ya. Set. Kemudian sama dengan ini dikuadratkan. Kemudian sama dengan ini dikalikan dengan apa yang ada di sini. Nah, ini sama dengan sum daripada ini. Nah, ini kenapa di 0 ya, karena angkanya belum ada. So di sini saya kasih angka aja deh. 33, 32, 28, 30, 35, 37, 35, 34, 29, terus habis itu ini 33 lagi deh tuh. Terus ini frekuensinya adalah ini ini datanya ini jangan gini deh. Kok salah. Misalnya nih, ini 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. Ini 2, 8, 10, 5, 6, 7, 12, 3, 5. Ya udah, nanti yang kalian dapat tuh jawabannya adalah segini. Nah, nanti
Kalau misalnya kita mau nyari STDEF daripada populasi gitu ya, kan per F ya. Nah, sedangkan ini kalau mungkin kita ini. Nah, ini kan kalau ditotalin sama dengan sum daripada ini. Nah, ternyata ada 65 orang gitu ya. Ya udah, berarti tinggal kita hitung aja. Kalau misalnya kita mau nyari var-nya populasi, itu sama dengan ini dibagi dengan ini. Nah, kalau mau nyari var-nya sampel, astaga, mau ngomong sampelnya susah. Ini dibagi dengan yang namanya ini dikurangkan dengan 1. Set, jawabannya segini. Ya udah, kalau nyari STDEF populasi berarti sama dengan ini, sama dengan square root daripada ini. Nah, ini juga sama, tinggal kita set. Oke, ini STDEF daripada sampel. Nah, coba kita cek dengan rumus Excel. Rumus Excel. Nah, cuman kalau rumus Excel setahu saya kalau untuk var populasi ya datanya harus 26, 27 nya 8 kali. Nah, itu baru keluar. Nah, itu minusnya ya. Itu seingat saya ya. Jadi kalau emang mungkin kalian tahu bisa langsung, mungkin tolong koreksi aja. Saya agak sedikit lupa kalau pakai Excel. Nah, ini juga sebenarnya bisa nih pakai SPSS sebenarnya ya. Nah, oke, cuman mungkin ini saya close aja. Untuk Excelnya saya pindahin lagi. Nah, saya balikin ke sini. Nah, di sini sebenarnya sempat saya singgung bahwasanya sebenarnya rumusnya tuh sebenarnya ini enggak sih gitu ya. Nah, sebenarnya untuk rumusnya sendiri itu bukan ini aja sebenarnya ya. Oke. Nah, ini sebenarnya rumusnya itu ada 2 jenis. Ada yang pakai rata-rata, ada yang enggak. Nah, jadi kalau misalnya rumusnya pakai yang rata-rata, semisal kita pakai yang sigma dulu deh, sigma kuadrat sama dengan ini I sama dengan 1 ke N daripada XI dikurangkan dengan X bar kuadrat per N, ini itu akan senilai dengan yang namanya sigma daripada I sama dengan 1 gitu ya, sampai ke N daripada XI kuadrat gitu ya. Nah, kalau misalnya ini ini per N gitu ya, per N dikurangkan dengan yang namanya sigma daripada I sama dengan 1 sampai ke N daripada XI per N dikuadratkan. Jadi ini kalau di Excel atau ini bikin tabel nggak perlu nyari rata-rata. Jadi kalau kalau misalnya nih ada soal, nah nggak dikasih tahu nih rata-ratanya, alias rata-ratanya mau nyari sendiri nih. Nah, kalau nggak mau pakai rata-rata bisa nggak? Bisa sebenarnya. Rumusnya seperti ini ya. Nah, kalau untuk yang frekuensi, jadi sigma kuadrat sama dengan sigma daripada I sama dengan 1 sampai ke N daripada FI dikalikan dengan XI dikurangkan dengan X bar kuadrat per, ini mungkin saya bikinnya N aja boleh ya, karena sama aja karena banyak data. Tapi oke lah, biar kita sama aja simbolnya FI. Nah, ini rumusnya adalah sigma I sama dengan 1 sampai ke N daripada FI kali dengan XI kuadrat per sigma I sama dengan 1 sampai ke N daripada FI dikurangkan dengan yang namanya sigma I sama dengan 1 sampai ke N kalikan dengan FI kali XI per sigma daripada I sama dengan 1 sampai ke N daripada FI ini dikuadratin. Seperti itu ya. Nah, itu kalau misalnya untuk yang untuk yang populasi. Nah, bagaimana kalau sampel? Nah, kalau sampel itu sebenarnya bisa kita hitung ya. Ini sebenarnya sedikit beda ya. Karena kan ini kalau ini bawahnya tuh N alias banyak data langsung. Nggak ada tuh yang namanya N, nggak ada yang namanya tuh di sini ada N kurang 1. Lah, kurang lebih seperti itu. Nah, jadi sebenarnya mirip bentuknya ya. Jadi S kuadrat gitu ya. S kuadrat itu sama dengan, nah di sini
tadi kan rumusnya adalah sigma I dimulai dari I sampai 1 sampai dengan N daripada XI dikurangkan dengan ini mu ya. Ini mungkin mu gitu ya. Oke. Ini mu, kemudian ini adalah X bar baru ya. X bar dikuadratin per N kurang 1. Nah, ini bentuknya setara dengan yang namanya N gitu ya. N dikalikan dengan sigma I sama dengan 1. Nah, I sama dengan 1 sampai ke N daripada gitu ya, daripada XI kuadrat dikurangkan dengan sigma daripada I sama dengan 1 sampai dengan N daripada XI ini, kemudian ini dikuadratin gitu ya. Kemudian per N kurang 1 ya, N dikalikan dengan N kurang 1. Nah, kalau yang ada frekuensinya ya sebenarnya sama gitu ya, sama bentuknya kurang lebih seperti ini. Ya, berarti nanti di sini set F ada FI di depan gitu ya. Berarti S kuadrat wait dulu. Mungkin ini udah enggak usah deh. Bentuk S kuadrat sama dengan sigma dari I sama dengan 1 sampai N daripada FI dikali dengan XI kurang X bar dikuadratin per gitu ya. Mungkin N kurang 1 aja deh tulisnya. Udah gak apa-apa deh. I sama dengan 1 sampai N daripada FI dikurangkan dengan 1. Ya, berarti ini hasilnya adalah nanti sigma I sama dengan 1 sampai ke N daripada FI dikalikan dengan yang namanya sigma I sama dengan 1 sampai ke N daripada FI dikalikan dengan X1I kuadrat dikurang dengan yang namanya sigma dari I sama dengan 1 sampai ke N daripada FI dikalikan dengan XI dikuadratkan per ya sigma I sama dengan 1 sampai N daripada FI dikalikan dengan sigma I sama dengan 1 sampai dengan N FI dikurangkan dengan 1. Seperti itu ya. Nah, jadi kalau misalnya emang tanpa rata-rata bisa nggak? Bisa banget, nggak ada masalah. Ya, cuman ya perlu ekstra sabar aja ya. Kalau ini berarti kalau pakai tanpa rata-rata ya kalian harus cari di X yang dikuadratin, terus kemudian dikali frekuensi kalau ada frekuensinya, barulah nanti dijumlah. Nah, yang di sini berarti kalian cari jumlah XI-nya aja atau sama dikali dengan frekuensinya, nanti tinggal langsung dibagi, nanti dipangkatin 2. Nah, jadi sebenarnya untuk rumus sendiri ya kalau kalian paham bagaimana cara baca notasi sigma ya sebenarnya harusnya nggak masalah kalau saya jabarkan seperti ini. Nah, sebenarnya ada penjabarannya, cuma penjabarannya ribet sebenarnya ya. Kayak misalnya nih ini kan sebenarnya dikuadratin dulu tuh ya kan, terus pakai sifat notasi sigma. Nah, kalau udah ada pakai sifat notasi sigma nanti ujungnya ketemunya di sini. Seperti itu ya. Oke. Nah, di sini kenapa saya nggak pakai SPSS? Karena gini, sebenarnya mungkin kalau gambarnya banyak atau datanya banyak, mungkin itu lebih seru kalau pakai SPSS. Karena namanya software itu kan buat tools ya. Tools untuk membantu kalau datanya banyak banget ya. Nah, jadi kalau pakai SPSS terutama untuk kayak datanya yang kayak tadi ya itu kayak ya sebenarnya bisa-bisa aja gitu loh. Bahkan ya tadi cukup pakai Excel pun juga oke. Nah, kalau datanya banyak ya kan, apalagi kalau SPSS itu mungkin lebih ke kayak kalau you punya data nanti kalau saya ya biasanya pakai SPSS ya kan kalau ini ya kayak gini kan bisa pakai manual pakai Excel kan sebenarnya, cari XI terus habis itu cari XI kuadrat kemudian dan lain sebagainya baru nanti dimasukin ke rumus ini. Nah, tapi kalau modelnya kayak uji hipotesis ya, ada nanti uji tabel Z dan uji tabel T atau mungkin one way ANOVA dan lain sebagainya. Nah, itu baru saya pakai SPSS. Karena kalau ngerjainnya pakai manual, apalagi ini datanya biasanya banyak tuh. Nah, itu ribet. Ya. Cuman setahu saya kalian bisa cek di matkul sebenarnya saya udah bahas statistik juga, cuman beda matkul. Cuman overall secara umum statistiknya sama gitu.
Ya kayak nanti ada uji hipotesis ya ataupun apapun itu. Sebenarnya ada, saya lupa ada di pengantar statistik sosial kah atau mungkin di statistik ekonomi, saya lupa tuh. Ada yang di mana gitu ya. Oke, ya so dengan begitu saya akhiri dulu untuk pembahasan tes formatif di modul kedua, dan saya ucapkan terima kasih bagi yang sudah menonton video ini, dan jangan lupa untuk di like, di share, di subscribe channelnya jika bermanfaat informasinya. Dan dengan begitu thanks juga yang sudah donasi di saweria.co dan scan barcode kirisnya. Dan dengan begitu saya izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi sebelum ini ya kalau ada pertanyaan ataupun koreksian langsung aja di chat kolom komentar ya. So saya ulang lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video. Bye bye.